Pagi luar biasa, tetap semangat. Pagi luar biasa, tetap semangat. Saya Ridwan Nugroho Wahyu Akbar. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 3 tahun 2026 dengan NDH 35 dari Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat. Di sini saya akan menayangkan hasil aktualisasi dan habituasi saya dengan judul Digitalisasi Monitoring Siklus Pemeliharaan dan Penyusutan BMN di KPU Kabupaten Kutai Barat. Mari kita saksikan. Di balik setiap pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil, ada kerja keras yang tidak selalu terlihat. Ada sistem yang harus tertata, data yang harus akurat, dan tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Di Kabupaten Kutai Barat, peran itu dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat. KPU Kabupaten Kutai Barat merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga ini bertugas memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sekretariat, yang menjadi pendukung utama dalam aspek administrasi, keuangan, logistik, hingga pengelolaan barang milik negara. Disinilah roda organisasi bergerak, menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam perjalanannya, KPU memiliki satu visi besar, terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas sebagai pilar demokrasi substansial dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi ini dijalankan melalui dua misi utama. Yang pertama, menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang memenuhi asas luber dan jurdil pada periode 2025 hingga 2029, serta menguatkan kapasitas kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode 2025 hingga 2029. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tata kelola internal yang kuat, terutama dalam pengelolaan aset negara. Dalam pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat, khususnya pada subbagian keuangan, umum, dan logistik, pengelolaan barang milik negara menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kelancaran operasional organisasi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan utama, yaitu belum terintegrasinya data pemeliharaan dan penyusutan BMN dalam satu sistem digital monitoring. Data pemeliharaan masih tersebar di berbagai dokumen, riwayat perbaikan belum terdokumentasi secara sistematis, dan informasi penyusutan belum terhubung dengan kondisi real aset. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kontrol terhadap jadwal pemeliharaan, kesulitan dalam pengambilan keputusan, serta potensi ketidaksesuaian data dalam laporan aset. Dari kelima kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana 5 kegiatan utama. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama dalam pelaksanaan aktualisasi adalah melakukan analisis dan validasi data existing pemeliharaan dan penyusutan barang milik negara. Tahap awal dimulai dengan konsultasi bersama mentor yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan terkait ruang lingkup analisis, jenis aset yang menjadi fokus, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan. Melalui proses komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, tahapan ini mencerminkan nilai harmonis dalam membangun hubungan kerja yang baik antara pelaksana kegiatan dan mentor. Selanjutnya dilakukan inventarisasi terhadap kendaraan operasional, baik roda 4 maupun roda 2. Inventarisasi ini mencakup pendataan secara lengkap, mulai dari merek, tipe, nomor polisi, tahun perolehan, nilai perolehan, hingga kondisi kendaraan. Tahapan ini menjadi dasar penting dalam memastikan seluruh aset telah terdata secara akurat sebagai bagian dari monitoring pemeliharaan. Kegiatan ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, karena bertujuan menjaga kesiapan kendaraan dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu juga mencerminkan nilai loyal sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga dan merawat aset negara. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data riwayat pemeliharaan kendaraan. Data diperoleh melalui pengelola kartu kendali kendaraan, yang meliputi jenis perawatan, waktu pelaksanaan, serta biaya pemeliharaan. Melalui data ini, dapat diketahui pola pemeliharaan yang selama ini berjalan, apakah telah dilakukan secara rutin atau masih bersifat reaktif. Proses ini mencerminkan nilai kolaboratif
dengan melibatkan pihak terkait untuk memastikan data yang dikumpulkan lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi nilai perolehan dan masa manfaat aset berdasarkan data dari sistem Siman, Sakti, serta dokumen BMN lainnya. Data yang dihimpun meliputi kode aset, nama kendaraan, nilai perolehan, masa manfaat, umur ekonomis, nilai buku, status, lokasi, serta pengguna kendaraan. Rekapitulasi ini menjadi dasar dalam menghitung penyusutan aset dan mendukung analisis kebutuhan pemeliharaan maupun penggantian aset. Tahapan ini mencerminkan nilai kompeten melalui kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Di antaranya adalah ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi real aset, ketidakteraturan jadwal pemeliharaan, serta belum adanya sistem monitoring yang terintegrasi. Selain itu, juga diidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan pencatatan, kurangnya dokumentasi riwayat pemeliharaan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digital. Tahapan ini mencerminkan nilai adaptif, dengan kemampuan melihat kebutuhan perubahan menuju sistem yang lebih efektif dan modern. Sebagai tahap akhir, disusun laporan analisis kondisi awal. Laporan ini berisi gambaran kondisi existing pemeliharaan BMN, rekap riwayat pemeliharaan, identifikasi permasalahan utama, serta rekomendasi awal perbaikan. Laporan tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem monitoring berbasis digital pada tahap selanjutnya. Tahapan ini mencerminkan nilai akuntabel, dengan memastikan setiap data dan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat. Kegiatan kedua merupakan tahap perancangan sistem, yang difokuskan pada penyusunan SOP dan desain dashboard monitoring BMN. Proses diawali dengan konsultasi bersama mentor untuk menyusun konsep sistem, kebutuhan data, serta alur monitoring, yang mencerminkan nilai kolaboratif dan harmonis dalam perancangan yang melibatkan berbagai masukan. Selanjutnya, disusun indikator monitoring utama meliputi kondisi aset, jadwal dan riwayat pemeliharaan, serta nilai penyusutan sebagai dasar analisis yang mencerminkan nilai kompeten. Untuk mendukung sistem, disusun pula format database yang terstruktur, agar data dapat dikelola secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan nilai akuntabel. Selain itu, dilakukan penyusunan perhitungan estimasi penyusutan sederhana, sebagai bentuk inovasi dalam mendukung analisis aset secara digital, yang mencerminkan nilai adaptif. Dashboard kemudian dirancang dalam bentuk visual yang informatif, dengan grafik dan tampilan yang mudah dipahami, guna mendukung kebutuhan pimpinan dalam pengambilan keputusan secara cepat, sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan. Sebagai penutup, disusun draft SOP pemeliharaan kendaraan sebagai pedoman monitoring yang terstandar. Penyusunan ini merupakan wujud nyata nilai loyal dalam mendukung tata kelola aset negara dan juga dedikasi terhadap tugas tetap diprioritaskan, meskipun di tengah masa cuti bersama Idul Fitri. Kegiatan ketiga merupakan tahap pengembangan sistem, yang difokuskan pada implementasi rancangan menjadi aplikasi digital monitoring pemeliharaan dan penyusutan aset. Tahap ini diawali dengan konsultasi bersama mentor, untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang mencerminkan nilai kolaboratif. Selanjutnya, dashboard dikembangkan menggunakan platform digital, seperti Google Sheet dan Google Form, yang dirancang untuk mengintegrasikan data aset, jadwal pemeliharaan, serta informasi penyusutan. Tahapan ini mencerminkan nilai kompeten melalui pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem monitoring. Setelah sistem terbentuk, dilakukan input seluruh data aset secara lengkap dan sistematis, meliputi identitas aset, nilai perolehan, masa manfaat, serta riwayat pemeliharaan, yang mencerminkan nilai akuntabel. Untuk mendukung monitoring, diaktifkan fitur pengingat jadwal pemeliharaan, agar pengguna dapat mengetahui waktu perawatan secara berkala, sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan. Selanjutnya, ditambahkan visualisasi dalam bentuk grafik, yang menampilkan kondisi aset dan rekap penyusutan secara otomatis, sehingga informasi dapat dipahami dengan cepat, yang mencerminkan nilai adaptif dan loyal. Sebagai tahap akhir, dilakukan uji fungsi sistem secara internal bersama staf terkait, untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan, yang mencerminkan nilai harmonis. Kegiatan keempat merupakan tahap sosialisasi dan uji coba sistem, yang bertujuan memastikan dashboard digital dapat dipahami dan digunakan secara optimal oleh pengguna.
Tahap ini diawali dengan konsultasi bersama mentor untuk menentukan metode sosialisasi yang efektif, yang mencerminkan nilai kolaboratif. Selanjutnya, disusun instrumen pretest dan posttest sebagai alat ukur untuk menilai tingkat pemahaman pengguna yang mencerminkan nilai akuntabel. Sosialisasi kemudian dilaksanakan kepada pengguna BMN dengan penyampaian materi penggunaan dashboard, mulai dari proses input data hingga membaca hasil monitoring. Tahapan ini mencerminkan nilai kompeten dalam meningkatkan pemahaman dan literasi digital pengguna. Setelah sosialisasi, dilakukan simulasi penggunaan sistem secara langsung agar peserta dapat memahami proses secara praktik yang mencerminkan nilai harmonis. Selanjutnya, dilakukan pengukuran peningkatan pemahaman melalui perbandingan hasil pretest dan posttest untuk memastikan sistem benar-benar bermanfaat sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan. Tahap berikutnya adalah monitoring penggunaan awal sistem untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna yang mencerminkan nilai loyal dalam menjaga keberlanjutan sistem. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dashboard agar tetap sesuai dengan kebutuhan yang mencerminkan nilai adaptif. Sebagai penutup, disusun panduan penggunaan dashboard sebagai pedoman bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem secara mandiri yang mencerminkan nilai kolaboratif. Sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan aktualisasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas sistem serta memastikan keberlanjutan implementasi dashboard digital monitoring BMN. Tahap ini diawali dengan konsultasi bersama mentor untuk memastikan proses evaluasi dan pelaporan dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku, yang mencerminkan nilai kolaboratif dan harmonis. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap sistem yang telah digunakan, dengan menilai kemudahan penggunaan, kelengkapan data, serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna sebagai wujud nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Kemudian dilakukan perbandingan kondisi antara sebelum dan sesudah digitalisasi, meliputi aspek ketertiban data, kemudahan monitoring, serta kecepatan akses informasi yang mencerminkan nilai kompeten. Sebagai tahap akhir, disusun laporan hasil aktualisasi yang memuat evaluasi sistem, tingkat keterisian data, rekomendasi perbaikan, serta dokumentasi kegiatan. Tahapan ini mencerminkan nilai akuntabel dan adaptif dalam menyajikan laporan yang transparan serta membuka peluang pengembangan sistem ke depannya. Aktualisasi ini bukan hanya tentang membangun sistem, tetapi tentang perubahan cara kerja dari yang manual menjadi digital, dari yang terpisah menjadi terintegrasi, dan dari yang reaktif menjadi lebih terencana. Sebuah langkah kecil namun memiliki dampak besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, setiap upaya yang dilakukan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai aparatur negara untuk menjaga amanah, meningkatkan pelayanan, dan memperkuat demokrasi Indonesia.